Sudah 23 negara menurut WHO yang melaporkan adanya kasus Omikron. Lalu bagaimana antisipasi lanjutan pemerintah setelah melarang warga dari 11 negara? Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang, salam sehat, Mbak. Salam sehat Bapak. Apakah ada kebijakan lanjutan setelah 11 negara, kini ada tambahan 12 negara yang melaporkan ke WHO menemukan varian Omikron? Ya, tentu saja kita benar-benar mengamati dengan sangat cermat dan sangat berhati-hati. Tetapi kemarin Ketua Satgas sudah melakukan adendum surat edaran nomor 23 tahun 2021 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan internasional. Jadi ditingkatkan hari karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri dari semula 7 hari menjadi 10 hari, dan dari 11 negara yang memang sudah terjadi transmisi lokal, kita berikan masa karantina hingga 14 hari. Mudah-mudahan ini akan cukup efektif, di samping secara intens kita juga memperketat pintu-pintu kedatangan luar negeri dengan menggerakkan atau menambah tim yang sudah ada sekarang dan memastikan semua pelaku perjalanan dari luar negeri menjalani karantina sesuai yang ditentukan, menjalani tes minimal 3 kali ya, dari sebelum berangkat, begitu berangkat, dan setelah masa karantina sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Ya Pak, saya tegaskan lagi berarti ini surat edarannya untuk WNI atau WNA dari 11 negara ya. Kan yang melaporkan atau mengonfirmasi Omikron ini bertambah jadi ada 12 negara. Jadi totalnya ada 23 negara. Apakah ada kebijakan yang sama untuk 12 negara tambahan ini? Ya, sebenarnya dalam rapat terbatas kabinet kemarin juga sudah dibicarakan tentang opsi-opsi penambahan negara. Ini kan penambahannya dari hari ke hari ya. 11 negara 10 negara di Afrika, kemudian dari Hong Kong kita juga sudah tutup sementara, dan memang ada sekitar 12 negara lagi yang sudah menemukan. Mereka baru menemukan kasus dari pelaku perjalanan rata-rata dari Afrika. Jadi akan kita pastikan apakah sudah terjadi transmisi lokal di sana atau belum. Tetapi kalau memang itu baru terjadi di pintu-pintu kedatangan luar negeri mereka, tentu hal ini masih bisa diantisipasi. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa juga usulan untuk negara-negara ditambahkan dari 11 negara ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Luhut beberapa hari lalu, bahwa dalam 2 minggu ini kita akan review, akan evaluasi, dan tentu saja akan ada perubahan-perubahan yang dinamis sesuai situasi di lapangan. Lantas apa saja yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi bila ada Omikron di Indonesia, Pak? Ya, dari Kementerian Kesehatan sejak 2 pekan lalu juga mengintensifkan genome sequencing ya, untuk kemudian meneliti varian apa yang ditemukan dari para pelaku perjalanan luar negeri. Ini yang harus diwaspadai. Tapi hingga kemarin memang belum ditemukan satupun varian Omikron di Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan tanpa harus ada orang yang masuk ke Indonesia dan mereka sudah atau sedang tertular varian Omikron ini, Mbak. Pak, ini kan sudah ada 23 negara, bahkan negara tetangga kita, Singapura sudah melaporkan ada Omikron di negaranya. Apakah ini yakin Pak benar-benar hingga saat ini Omikron sudah belum ada di Indonesia, atau jangan-jangan memang kita belum terdeteksi saja ini Pak? Iya, untuk memastikan itu tentu perlu testing yang lebih lanjut ya, Mbak. Jadi tidak ada orang atau satupun negara di dunia ini yang 100% yakin bahwa negaranya terbebas dari varian-varian baru itu. Maka kemudian penelitian itu dilakukan, genome sequencing dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada varian baru. Kalau ada varian baru harus secepat mungkin dilakukan lokalisir ya, dilokalisir, mereka dikarantina secara khusus, dipastikan sampai sembuh. Dan kan memang sejauh ini ya, kalau kita lihat
memang penularan lebih cepat, tapi untuk fatality rate-nya ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Kita berharap kendati penularan lebih cepat, tapi tingkat keparahannya itu tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat yang sudah divaksin itu bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Ya, Pak, varian Omikron ini kan ramai ya Pak, jadi sorotan publik juga. Bagaimana, apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat supaya lebih lagi disiplin protokol kesehatan dan juga mengimbau untuk vaksinasi, Pak? Iya, tentu saja ini yang kita lakukan ya. Jadi sebagaimana disarankan oleh para epidemiolog ya, yang cara yang paling efektif saat ini untuk melindungi kita semua adalah menjaga menjalankan protokol kesehatan dengan cepat, kemudian melakukan vaksinasi secara lebih intensif. Kalau kita bisa mempertahankan situasi di Indonesia seperti sekarang ini, Mbak, tingkat penularannya cukup rendah, fatality rate juga rendah, maka kemudian kalau kita mempercepat vaksinasi hingga Desember atau Januari, sampai kemudian kita tidak perlu menghadapi gelombang kedua. Atau kalau ada gelombang ketiga, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah divaksin, sehingga sementara ini mereka masih bisa terproteksi. Demikian. Ya, imbauan untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah agar ini benar-benar bisa memperkecil ya kemungkinan adanya Omikron di Indonesia. Terima kasih Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 telah bergabung di Kompas Siang.